Perkenalkan, nama saya Imelda Stefani Overia Situmorang. Saya dari kelas 12.1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Keputusan Kuarnas nomor 176 tahun 2013 tentang Jukran, Pola, dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak. Hiasan golongan dalam gerakan pramuka. Istilah siaga adalah masa menyiagakan masyarakat ketika menghadapi pemerintah kolonial Belanda dalam merintis kemerdekaan Republik Indonesia. Istilah penggalang adalah masa menggalang Persatuan dan Kesatuan Pemuda Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Istilah penegak adalah masa menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Istilah pandega mengandung filosofi berdasarkan romantisme perjuangan bangsa Indonesia di mana setelah masa menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Jukran nomor 176 tahun 2013 tersebut terdapat beberapa pengertian mendasar. Gugus depan disingkat GUDEP adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Dharma Pramuka. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia. Pembina pramuka adalah tenaga pendidik gerakan pramuka yang bertugas melatih atau membina peserta didik di gugus depan. Ambalan adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penegak dan dipimpin oleh pradana dengan pendamping pembina ambalan. Pembinaan di dalam gerakan pramuka adalah usaha pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus oleh anggota dewasa terhadap peserta didik. Pembinaan pramuka penegak adalah proses pendidikan dan pembinaan kepribadian, watak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, kesehatan, dan kesegaran jasmani. Pola pembinaan pramuka penegak adalah kerangka kegiatan pembinaan bagi pramuka penegak. Mekanisme pembinaan adalah tahapan proses pembinaan secara terancana, terperinci, dan terarah. Prinsip pembinaan ada 3. Yang pertama, bina diri adalah kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, bina satuan adalah mempersiapkan diri menjadi instruktur dalam keterampilan kepramukaan tertentu. Dan yang ketiga, bina masyarakat adalah mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masyarakat, kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Wadah pembinaan. Wadah pembinaan termasuk ada gugus depan, saka, kuartir. Ambalan penegak adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana. Sangga adalah kelompok belajar interaktif, teman sebaya dengan jumlah anggota 4-8 orang pramuka penegak. Sangga kerja adalah wadah untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota sangga yang ada. Jumlah anggota disesuaikan dengan beban tugas atau kegiatan yang diemban. Tamu ambalan. Tamu ambalan adalah seorang pramuka penggalang yang karena usianya dipindahkan dari pasukan penggalang ke ambalan penegak. Pemuda yang berusia 16-20 tahun yang belum pernah menjadi anggota gerakan pramuka. Tamu ambalan wajib mengikuti latihan rutin ambalan dan diberi kesempatan dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di ambalan tersebut. Tamu ambalan diberi beradaptasi paling lama 3 bulan kemudian menjadi calon penegak. Arti kiasan penegak bantara yaitu dalam pembangunan di dalam masyarakat kita memerlukan atau membutuhkan bantara-bantara atau bisa diartikan sebagai ajudan, pengawas, kader pembangunan yang kuat, baik, terampil, dan bermoral. Arti kiasan penegak laksana yaitu dalam pembangunan bantara-bantara yang sanggup melaksanakan pembangunan di masyarakat. Selanjutnya, penegak Garuda. Penegak Garuda adalah pramuka penegak laksana yang telah menyelesaikan syarat pramuka Garuda golongan penegak. Penegak Garuda dapat menjadi teladan bagi anggota yang lain. Yang pertama, menjaga nama pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap menjadi teladan. Yang kedua, memotivasi, membantu, dan menggiatkan teman-teman sesama pramuka untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik. Yang keempat, memahami Undang-Undang 1945. Yang kelima, telah menyelesaikan SKU penegak laksana. Dan yang keenam, memiliki TKK. Selanjutnya, organisasi. Yang pertama, ambalan penegak 12-32 orang
penegak yang dibagi menjadi 3-4 kelompok yang disebut sangga. Ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih. Nama sangga dipilih di antara perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Yang kedua ada Dewan Ambalan Penegak, ketua yang disebut Pradana, sekretaris yang disebut Kerani, bendahara yang mengatur keuangan dan harta benda milik ambalan, pemangku adat yakni pemimpin tata cara adat ambalan. Yang ketiga ada Dewan Kehormatan Penegak. Dewan Kehormatan Penegak terdiri dari beberapa anggota ambalan yang sudah dilantik, diketuai oleh pemangku adat dan didampingi pembina. Memberikan rekomendasi kepada ketua gugus depan. Pertemuan Dewan Kehormatan Penegak bersifat formal. Yang terakhir ada kegiatan. Prinsip kegiatan dari, oleh, dan untuk pramuka penegak dengan bertanggung jawab pembina. Berkarakter dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat lingkungannya dan berorientasi kepada 5 ranah pengembangan diri. Dari, oleh, dan untuk pramuka penegak dengan tanggung jawab pembina. Terus ada metode kegiatan, yaitu permainan, diskusi, ceramah, demonstrasi, lomba, kerja kelompok, penugasan pribadi, perkemahan, seminar, dan lokakarya. Selanjutnya dan yang terakhir ada prinsip kegiatan yang terdiri dari keterampilan, kewirausahaan, pelestarian lingkungan hidup, pramuka peduli, napak tilas perjuangan pahlawan, pengembaraan, forum penegak, dan giat prestasi. Sekian dan terima kasih.